Dan sekali lagi tidak ada perdamaian dengan kepalsuan, tidak ada perdamaian dengan kebohongan, tidak ada kepalsuan dengan ketidakjujuran. Sekali lagi tidak ada kompromi antara al-haq dan al-batil. Sehingga kami tegaskan kepada seluruh rakyat Indonesia, Pak Rismon, Pak Roy, dan yang lainnya tetap membersamai aspirasi seluruh rakyat Indonesia yang ingin membuka kasus ini sampai tuntas ke akar-akarnya. Sejumlah nama itu penting, karena apa? Satu, ya, misalnya ahli ITE, informasi dan transaksi elektronik dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, kemudian sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, terakhir direvisi Nomor 1 tahun 2024. Itu sudah disusun oleh orang-orang yang mengerti undang-undang. Dan yang kami ajukan ini adalah orang yang ikut menyusun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pernah menjadi bagian dari pemerintahan selama belasan tahun, ya, bahkan mungkin puluhan tahun. Jadi bukan sekedar orang, katakanlah dia dosen di sebuah kampus, kemudian dia membaca Undang-Undang ITE, dia menerjemahkan sendiri Undang-Undang ITE. Jadi kalau hanya itu, banyak orang yang bisa membaca dan menafsirkan, dan kemudian jadi salah. Salahnya apa? Kemudian ada pasal 32, kemudian ada pasal 35 yang tiba-tiba ditimpakan atau diselundupkan kepada saya, Dr. Rismon, dan juga mungkin kepada teman-teman yang lain. Itu adalah pasal yang salah, karena berulang kali biasanya mengatakan kan ijazahnya analog. Iya, pasal 32 dan 35 itu tentang dokumen elektronik, gitu loh. Jadi salah besar, bukan analog. Jadi dari situ yang salah. Kemudian ahli linguistik, ahli bahasa, itu juga sudah punya sertifikat, baik nasional maupun di atas itu. Jadi benar-benar ahli hukum pidana. Anda sudah berulang kali menjadi ahli pidana di berbagai kasus, berbagai hal, bukan yang hanya langganan di depan BAP. Ya, jadi kami lihat ahli-ahli yang mereka lakukan itu satu, ya, tidak pernah berkualifikasi seperti itu, hanya bisa membaca undang-undang, bukan pembuat undang-undang, jadi nggak bisa dong menafsirkan undang-undang. Saya kebetulan yang membuat juga, tapi karena saya dalam hal ini yang diajukan statusnya menjadi tersangka, maka saya nggak bisa. Tapi yang di atas saya inilah orang yang bersama-sama saya dulu, ya, yang dulu ikut dan dia di sisi pemerintah, saya di sisi individu. Jadi saya kira itu, ya, clear anunya, apa agenda kita hari ini. Sekaligus juga kita mengajukan gelar perkara khusus untuk supaya apa? Kasus ini supaya terang benderang.